Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta kakak-kakak yang sempat yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kedua kita ini, yaitu epistemologi yang kedua. Nah, karena jarak dari kajian pertama dengan kajian kedua itu sangat jauh, jadi mungkin saya akan mereview kembali apa yang telah kita bahas dari kajian pertama. Filsafat ilmu itu terbagi atas 3. Yang pertama ontologi, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ontos dan logos. Ontos itu berarti ada, jadi bisa kita simpulkan ontologi ini dia membahas sesuatu ilmu suatu pengetahuan yang membahas keberadaan. Selanjutnya Plato mengatakan hakikatnya keberadaan suatu itu adalah idea, seperti mungkin contohnya langit itu biru. Lantas ketika kita menilik lebih jauh atau kita ingin melihat realitas yang ada, karena di ontologi itu sendiri kita mempelajari kenampakan dan realitas. Jadi ketika kita ingin tahu langit itu apakah biru atau tidak, kita menilik secara langsung. Ketika kita ingin ingin tahu realitas secara langsung apakah langit itu biru, kita ke atas untuk melihat bahwa langit itu sebenarnya tidak biru. Lalu yang kedua, jurusan kita, jurusan ekonomi Islam, apakah ketika kita menganalisis ekonomi Islam itu, apakah itu memang ada atau ataukah ekonomi Islam ini dia hanya sebatas ekonomi umum saja yang kita bahas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu epistemologi. Nah, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya epistem. Epistem itu berarti pengetahuan dan logis itu berarti ilmu. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa epistemologi itu adalah pengetahuan seputar ilmu. Nah, di epistemologi itu bagaimana cara kita membahas bagaimana cara kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Seperti contoh yang tadi, bagaimana ekis itu diadakan atau diciptakan. Terus di epistemologi itu ada dikatakan yang dinamakan empiris. Pengetahuan itu didapatkan berasal dari indera, dan ada yang disebut juga rasionalisme. Pengetahuan itu berasal dari akal atau rasio. Nah, untuk selanjutnya itu aksio atau nilai. Nah, di aksiologi ini kita membahas nilai dari kegunaan sesuatu. Nah, karena kita mau membahas epistemologi itu sendiri, jadi sependek pengetahuan saya untuk melanjutkan materi kita selanjutnya itu ada yang dinamakan epistemologi genetik. Epistemologi genetik ini yaitu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman panca indera. Sedangkan yang kedua epistemologi tanda atau bisa dapat kita sebut dengan semiotik. Epistemologi semiotik ini menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan itu
ada berdasarkan tanda-tanda atau simbol-simbol yang kita ketahui. Dan yang terakhir itu epistemologi hakiki atau biasa disebut epistemologi kritis. Nah, di epistemologi kritis ini pengetahuan manusia disebut benar jika dibuktikan empiris yang dapat diverifikasi secara objektif. Namun untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh moderator. Sebelum saya mempersilahkan moderator, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. CV pemateri. Nama Ahmad Rehan, tempat tanggal lahir Tanah Grogot 30 April 2002. Alamat Samata, riwayat pendidikan SD Negeri Mamajan 2 Makassar, SMP Negeri 3 Makassar, MAN 2 Bone, dan saat ini sedang menempuh S1 Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar. Adapun riwayat organisasi, yang pertama anggota Keilmuan Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah Wilayah 3. Yang kedua Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dema Febi. Yang ketiga Basic Training HMI Komisariat Ekonomi Cabang Goa Raya. Yang keempat Intermediate Training HMI Cabang Gorontalo. Dan yang terakhir Studi Klub Eleftaria Politik. Kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Oh, salah kata. Baik teman-teman, yang saya hormati moderator selaku pemandu diskusi kita, yang saya hormati teman-teman pengurus yang masih menyempatkan dirinya untuk hadir saat ini, khususnya Kabid Keilmuan yang mewadahi kita untuk saling bertukar pikiran. Dan yang saya banggakan teman-teman 2022 yang masih loyal untuk menghadiri term-term atau diskusi-diskusi toh. Karena kita sebenarnya sudah masuk di era di mana semua serba pragmatis. Jangan mikir sebenarnya pergi kajian, cukup sebenarnya Google untuk memenuhi kapasitas keilmuan, tapi keakraban sosial tidak ada dalam Google. Izinkan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin toh pada salah aku, dan teman-teman yang mau minta maaf ya saya maafkan juga. Nah, puji syukur karena kita diberikan nikmat oleh Tuhan alam semesta, untuk dapat kembali bersua, untuk dapat kembali bertemu dalam bingkai-bingkai keilmuan. Saya harap kita di sini terus berlanjut toh dimanapun teman-teman berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil menjadikan ajaran Islam sebagai ajaran yang universal, ajaran yang cocok untuk semua lapisan masyarakat. Makanya ajarannya disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nah, teman-teman, tadi saya tertarik sama apa yang disampaikan, apalagi di bagian apa tadi ini, epistemologi genetik, tanda hakiki. Walaupun sebenarnya ada TOR atau ada theory of reference yang dikasih oleh pengurus, ada 3 sub pembahasan di situ. Jadi sub pembahasannya itu pengetahuan melalui tanda, pengetahuan hakiki, sama apa itu satu, ada satu itu. Dan kurasa untuk
satu sub pembahasan, menurutku pribadi itu tidak cukup untuk membahas dalam waktu 1-2 jam untuk satu sub pembahasan. Nah, sebenarnya kan ini epistemologi. Kalau dilihat kini judulnya teman-teman, tuh epistemologi 2. Orang-orang akan berpikir ada epistemologi 3 atau pernah ada epistemologi 1. Toh, kalau dilihat ini epistemologi 2. Jadi doktriner memang judulnya teman-teman. Bagus. Nah, dalam epistemologinya Murtada Mutahari, karena kulihat di tornya teman-teman itu pakai referensi Murtada Mutahari, ada 8 sub pembahasan. 8. Satu sub pembahasan itu dihabiskan dalam waktu 1 hari oleh Murtada Mutahari dalam masjid. Kalau teman-teman baca bukunya, saya pernah baca itu bukunya. Nah, sebenarnya beliau bilang sebenarnya dibutuhkan 16 kali pertemuan untuk menghatamkan epistemologi ini. Nah, teman-teman takar mipalik sendiri kalau lembaga-lembaga kemahasiswaan yang mau bahas 8 sub pembahasan dalam 2 pertemuan, dan 2 pertemuan itu jarak kajian 1 ke kajian 2 cukup lama toh, dan kewajibannya teman-teman sebenarnya untuk cari lebih tahu setelah apa yang disampaikan oleh pemateri epistemologi 1, kan begitu toh, untuk naik ke epistemologi 2. Nah, karena kebetulan saya kemarin tidak hadir di epistemologi pertama, ada mungkin yang bisa refleksi toh apa kemarin yang bahas kapaje, Mbak, singkat mo apa yang ngebahas kapaje kemarin, supaya bisa tarik acuan. Oh, kapaje bahas dari sini, bisa ku lari-larikan ke sini. Paham syukur toh, karena kan saling berkaitan ini. Coba terpisah judulnya. Bisa mungkin tahu satu orang sambil minum kah juga. Ada teman-teman. Tak santai begitu masuk kok. Apa? Anak segini pematerian. Adakah? Siapa? Apa kemarin dibahas kah? Nah, bahas sumber pengetahuan. Bahas nih. Habis sumber pengetahuan. Jadi apa pelik sumber pengetahuan? Nah, oi, Wulan, Ainun, Meta. Apa ya? Patut. Apa aja dia jelaskan secara singkat bagaimana ilmu dan pengetahuan. Sekali semua ini. Apa aja lagi menjelaskan secara singkat baik itu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Lanjut pada cara untuk mendapatkan pengetahuan dan alat-alat untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi ada sumber pengetahuan, instrumen pengetahuan, maksudnya alat-alat untuk mendapat pengetahuan. Nah, apa alat-alat pengetahuan itu? Apa instrumennya? Menurut yang disampaikan ke Paje. Siapa bisa? Nah, mau jadi refleks toh. Apa yang disampaikan pemateri kemarin mengenai instrumen pengetahuan atau alat-alat pengetahuan. Tapi tahu gitu apa itu instrumen pengetahuan? Instrumen pengetahuan kan apa yang dipakai supaya dapat pengetahuan. Toh? Kan begitu bahasa sederhananya. Apa yang dipakai manusia kah untuk mendapatkan itu pengetahuan? Kalau dari hapus kerjanya dia tadi itu dia pakai 3 kalau tidak salah. Apa? Akal, indra, sama hati. Nah, akal,
indera hati. Ini instrumen ini yang dipakai manusia untuk dapat pengetahuan. Woi, tahu tadi bilang tanggung jawab dulu. Adakah dia jelaskan mengenai pertentangan antara rasionalisme sama empirisme kemarin? Nah, ada tidak dia jelaskan? Karena akal, indera dan hati ini kalau kita yakini sebagai alatnya manusia untuk dapat ilmu pengetahuan, nah itu menurut Tada Mutahari, menurut bacaannya tadi itu teman Nopal. Nah, bisa kita tarik melalui akar sejarah bahwa sebenarnya pernah memang ada perdebatan antara kaum rasionalisme sama kaum empirisme. Nah, akal yang disebut sebagai rasionalisme toh? Nah, ini kan empirisme. Pertanyaannya, dari mana ini konsep hati? Saya punya ini konsep hati. Tiba-tiba datang rapa-rapa ini menurut Tada Mutahari bilang, "Woi, ada hati, Pak. Bisa kita pakai hati." Oke. Sebenarnya pengetahuan saya bahwasanya filsafat tergolong menjadi dua, yaitu tergolong pada segi wilayahnya toh, tergolong yaitu ada filsafat timur dan filsafat barat. Di mana filsafat barat dia menggunakan akal dan indera, sedangkan kalau tidak salah timur dia menggunakan hati sebagai salah satu instrumen mendapatkan pengetahuan. Jadi dia bersumber dari filsafat barat. Ini hati. Apa landasannya kemudian dikatakan ada hati sebagai alat pengetahuan? Kenapa bisa orang timur toh, orang filsafat timur bilang begitu? Apa landasannya? Wih, kenapa banyak sekali semua? Itu yang saya tidak tahu toh. Jadi mungkin pemateri bisa menjelaskan lebih dalam. Nanti meja. Ya, hati sebagai instrumen pengetahuan, dia berangkat dari kondisi sosial masyarakat di sana yang cenderung lebih mengenal mistis, kan seperti itu. Barat, epistemologi Barat, dia sebenarnya ketika dihubungkan dengan kepercayaan atau agama, kalau di Barat itu toh, kalau itu ilmu pengetahuan dulu toh, di Barat itu ilmu pengetahuan, kalau dikasih baku odo-odo kisah mano agama, dia bakalan mengalami sentimen. Tidak baku cocok ini menurut orang-orang di sana, bahwa agama ini tidak baku cocok sama sama ilmu pengetahuan. Memang karena agama ya hal yang dilakukan oleh orang-orang bodoh sebenarnya. Toh? Bagaimana kemudian kaum Ortodoks Kristen pada saat itu memonopoli kebenaran. Datang mini filsafat timur bahwa ada sebenarnya instrumen hati yang perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sekilas refleksi aja. Ini sekilas mengenai instrumen pengetahuan. Nah, ada juga disebut sebagai sumber pengetahuan. Apa itu sumber pengetahuan? Nah, apa itu sumber pengetahuan? Oh, banyak semua. Lain kali jam di sini kajian deh. Apa itu sumber pengetahuan? Atau bahasa sederhananya, tempatnya manusia untuk dapat pengetahuan. Alam. Selain alamnya, pengalaman. Apa lagi? Wahyu atau kitab-kitab suci, toh, skrip-skrip itu, atau skrip-skrip sejarah, toh.
cetakan-cetakan sejarah, apalagi yang dijadikan sebagai acuan untuk mendapat sumber pengetahuan. Akal. Oke, akal. Walaupun tadi ada yang bilang akal sebagai instrumen, ada lagi yang bilang akal sebagai sumber, tapi ya terserah teman-teman ya. Sempat ada masing-masing referensinya, tak? Kenapa dikatakan alam sebagai sumber? Karena dia secara nyata dan secara real hidup berdampingan dengan kita. Karena kita hidup di dunia alam, atau bahasa filsafatnya dunia objektif, alam objektif toh. Pengalaman juga dijadikan sebagai sumber pengetahuan karena bahasa sederhananya ya, kita belajar beda dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman, kita menjadikan pengalaman sebagai cerminan untuk melakukan hal-hal sekarang guna mencapai masa depan yang lebih cerah. Woi, pemimpin sekali rasanya. Nah, teman-teman, untuk memasuki apakah ini? Apakah sub pembahasan pertama itu? Generalisasi. Untuk mencapai generalisasi pengetahuan, perlu sebenarnya ketahui itu tadi. Perdebatannya itu toh antara rasionalisme sama empirisme. Sebenarnya keduanya ini dalam sejarah filsafat pengetahuan dia pernah mengalami pergesekan. Toh. Ini rasionalisme diwakili oleh siapa di? John Locke kah? Dan empirisme diwakili oleh Immanuel Kant. Toh. Dia bilang sumber maupun instrumen itu adalah akal oleh kaum rasionalis. Sebaliknya oleh kaum empiris bilang sumber maupun instrumen pengetahuan adalah pengalaman. Toh, pengalaman alam objektif. Nah, apa itu generalisasi pengetahuan? Sebenarnya apa itu generalisasi pengetahuan? Nah, atau mau di Google dulu baru bicara. Apa itu generalisasi pengetahuan? Woi, dua. Hah? General toh? Dari kata general, apa itu general kalau di KBBI? Atau anuta toh? Apa itu general? Sama rata. Sama rata. Kalau bahasanya generalisasi pengetahuan. Apa kesan yang ingin nasampaikan itu bahasa? Kalau nak bilang generalisasi pengetahuan, apa yang ingin coba disampaikan oleh kalimat itu? Generalisasi pengetahuan. Mau tahu tadi ini general sama rata pengetahuan. Kalau bahasanya generalisasi pengetahuan, artinya ada upaya untuk mengeneralkan pengetahuan itu toh. Dapat jika anunya. Dapat anunya poinnya. Ainun. Tahu gini Ainun, generalisasi pengetahuan. Nah, bicara. Iyo kak, ngapa ka lanjut je kina juga atau lanjut buta-buta aja. Nah, ini ada generalisasi pengetahuan ini ada karena ada beberapa tokoh filsafat yang mencoba untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaannya begini, bagaimana seseorang atau bagaimana peradaban manusia itu sepanjang sejarah mulai dari Adam sampainya sekarang, bagaimana manusia berangkat dari pengetahuan apa bahasanya
dari dari pengetahuan sederhana ke pengetahuan logis? Itu pertanyaannya. Tahu apa itu pengetahuan sederhana? Ya, Oh, baik. datang gue tuh. Ya, kalau saya dalam pengetahuan sederhana dalam pengetahuan yang ada, proses pengkajian ini lebih dalam. Kita tahu bahwa kita tahu sesuatu itu. Misalnya kita ambil contoh bahwasanya ini adalah ale-ale. Ah. Itu adalah pengetahuan dasar. Ah, Kalau misalkan proses pengalihan antara pengetahuan biasa ke pengetahuan apa namanya Logis. logis adalah proses di mana pengetahuan biasa ini, misalkan ini adalah wih ya tuh. ya, ada proses pengkajian lebih dalam, yaitu proses percobaan yang terus dilakukan agar kita tahu bahwasanya ini ale-ale terbuat dari misalkan apa kek yang itu ya Dari apa beli ale-ale? Komposisi dari mesin. air. Nah, cocok yang bilang Patur toh. Jadi ini filsuf yang gabut ini berusaha bertanya, ini sebenarnya manusia apa yang melakukan pada saat perpindahan dari pengetahuan sederhana ke pengetahuan logis. Jadi misalkan begini, manusia ini tuh, manusia yang dulu-dulu ini tuh, yang dulu-dulu lihat ki batu tuh. Oke, nah lihat kini batu. Nah tahu ki bilang batu itu keras. Nah tahu ki bilang bahwa batu itu teksturnya padat dan dia hanya bisa dihancurkan dengan hantaman keras. Nah tahu mini manusia dulu atau nah tahu mi bahwa batu itu begitu. Setelah nah tahu itu batu begitu, tiba-tiba muncul pikirannya, oh bagus kapan ini batu ku kasih jadi tempat berlindung. Bagus kapan ini batu kalau ku kasih jadi apa nih? Kasih jadi benteng, toh benteng pertahanan. Bagus kapan ini batu kalau ku kasih jadi apakah hal-hal yang keras toh? Nah, apa yang dilakukan manusia dari yang awalnya batu jina lihat, terus tiba-tiba punya imajinasi bikin rumah. Nah, dari pengalaman hanya tahu batu ke pengalaman bikin rumah, apa yang terjadi di antara itu? Apa yang dilakukan manusia di antara itu tadi? Apa? 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 Inovasi. Pengetahuan sederhana ke pengetahuan logis. Nah, ayo berpikir dulu. Yang awalnya lihat ki daun, toh? Yang awalnya lihat ki daun-daun apa gitu yang panjang toh. Terus tiba-tiba terbesit di pikirannya, bagus kapan ini daun ku kasih jadi atap ki. Nah, pada saat hanya lihat di daun, perpindahan nah pikir ki untuk jadi atap, apa yang lakukan di situ? Bisa ke apa nih Sa? Udah imajinasikan dulu Kak, baru realisasikan. Imajinasi dulu, baru realisasi. Oke. Yang lainnya tuh Apa gini? apa? Saya Kak, sebelum masuk di realisasi,
Mungkin ada proses uji coba di situ. Uji coba di. Nah, pernah dengar sebenarnya Platonisme. Platonisme idea atau idealisme Plato yang bilang bahwa sebenarnya ini alam yang barang-barang ini semua tuh yang terjadi ini sekarang itu sebenarnya pernah di alam ide. Pernah terjadi di alam ide. Tidak jelas konsepnya Plato apa itu alam ide, tidak jelas memang. Tapi ini kayak deja vu ji, kayak terulang kembali ji, proses mengingat ji nih. Nah, dia bilang sebelum menjadi realitas ada ide. Misalkan batu tadi itu toh atau daun tadi, apakah apakah pada saat bikin atap dari daun itu, apakah tidak ada imajinasinya dulu? Misalkan ini daun toh, ini daun di sini, saya di sana kayak kuliah ini daun, cocok kayaknya jadi atap karena selama ini di sini jak berteduh. Bagaimana kalau di sana kayak berdiri toh? Bagaimana kalau ini daun, kususun di atasku di? Apakah pada saat jadi atap imajinasi dulu atau tidak? Woi, imajinasi dulu toh. Nah bayangkan nih, tidak mungkin nih tiba-tiba langsung ada. Jadi konsep dulu di otaknya toh, di imajinasinya, di bayangannya. Itu perdebatan antara apakah imajinasi dulu baru realitas dulu. Timbul lagi pertanyaan, tapi imajinasi yang membayangkan itu, yang nabayangkan itu orang-orang yang bikin atap, tetap berangkat dari realitas. Tetap berangkat dari hal yang ada. Itu imajinasi ada karena ada hal yang realistis. Nah lihat, itu tadi pohon ini, daun ini tadi toh, kan ini realistis ki. Nah lihat dulu hal yang realistis, kemudian imajinasikan dalam kepalanya, bikin hal-hal yang baru, seperti itu tadi atap, toh dalam kepalanya. Tapi pada saat mau bikin atap, imajinasi itu berangkat dari hal yang realitas toh, hal yang lihat dulu toh di sekelilingnya, baru imajinasikan. Kan begitu. Nah, seperti itu. Baru pengantar itu untuk masuk ke generalisasi pengetahuan. Nah, itu pertanyaan dari generalisasi pengetahuan. Apa yang melakukan manusia pada saat dari pengetahuan sederhana, itu tadi sederhana yang lihat aja dulu, menuju pengetahuan logis. Pengetahuan logis ini adalah tingkat imajinasinya. Toh, paham tadi itu kah? Yang daun jinalia terus jadi atap, karena ada imajinasi di situ. Batu jinalia terus jadi rumah, tembok, apakah yang keras-keras toh? Pernah dengar sejarahnya pesawat yang siapa ini ilmuwan muslim lihat capung, terus dia imajinasikan bisa ini jadi pesawat. Lupa namanya nih, ilmuwan muslim toh. Capung dina lihat, tapi di imajinasinya bisa jadi pesawat. Nah, capung itu pengetahuan sederhana. Pesawatnya itu adalah pengetahuan logis. Nah, ada beberapa jawaban yang nakasih kini filsuf gabut toh. Yang pertama dari kaum Marxisme. Jadi kaum Marxisme itu dia tidak melulu dibahas ekonomi, sosial, enggak. Bahkan dalam sejarah pemikiran Marxisme punya peranan penting. Tahu gitu Marxisme yang baru kemarin ulang tahun tokonya Marx? Tidak sembarang, betulan ini. Kemarin hari apa kemarin kah? Hari Jumat yang ulang tahun ini tokonya Karl Marx. Makanya ajarannya disebut Marxisme. Penganutnya disebut Marxis. Gimana yang boleh terus? Lanjut nih. Nah bilang ini kaum Marxisme berat gini kayaknya di
Nah bilang ini kaum Marxisme, ada perpindahan dari kuantitas menuju kualitas. Ada perpindahan objek kuantitas menuju kualitas. Bukan bukan metopel, kuanti kuali. Kuanti ke kuali. Maksudnya begini. Panaskan kau air toh, panaskan kau air. Ketika air itu sudah mencapai titik didihnya, toh, sudah mencapai titik didihnya, air itu kemudian menjadi apa? Menjadi uap, toh, menjadi uap. Ketika menjadi uap, dia air yang zatnya seperti ini, toh, ini di dalam, hilang, toh, tidak ada nih. Yang ada hanyalah uap. Gimana ini? Pending dulu atau pending atau langsung? Lanjut abang kau dah. Lanjut abang. Karena kerja kau juga. Kerja kau. Apa? Kerja kau. Jam berapa? Ini sebenarnya kerja. Kenapa kau balik tadi yang menjadi moderator kau kerja kau? Baru Tompi tadi pagi ditanya Kak dia. Bagaimana ini? Kita pending sholat baru balik ke sini atau kita pending sholat baru balik ke gimana kah? Baru balik ke selesai kami dulu di lanjut dulu di karena masih ada banyak sekali ya. Nah itu tadi ada perpindahan proses perpindahan dari kuantitas ke kualitas. Nah,
untuk menjawab pertanyaan dari perpindahan dari pengetahuan sederhana ke pengetahuan logis yang kita sepakati tadi itu, Marxisme menjawab ada perpindahan zat atau perpindahan objek dari kuantitas ke kualitas. Kayak itu tadi yang kucontohkan. Ketika kita panaskan air toh, dengan suhu mencapai titik didih, panas sekali ini air toh, tapi air itu perlahan-lahan hilang nih. Toh kan begitu kalau masak air toh. Cocok ka anu mainan. Oh ya, baik. Dari yang ada air menuju uap menjadi uap yang tidak ada air, itu jawabannya Marxisme, bahwa hal-hal yang berubah itu membuat manusia berpikir imajinasi. Hal-hal yang berubah itu karena pada saat air masih air toh, menjadi uap kan kuantitasnya bukan mie air, paham kah? Sedikit saran, kalau mungkin pemateri bisa menjelaskan analogi yang lebih simpel lagi. Besi yang meleleh toh, kan besi itu kalau dipanaskan nih toh bakalan meleleh kalau mencapai titik didihnya toh, meleleh. Dari awalnya besi kemudian meleleh, ada perubahan kuantitas di situ toh, sama kualitasnya beda mi. Ketika meleleh lembek ini kualitasnya tidak sama pada saat masih besi. Paham kah? Serius ini paham? Jadi perbedaan kualitas itu dari kuantitas ke kualitas ini yang membuat manusia menjadi maju. Bikin rumah yang awal, yang maksudnya ini kuantitas ke kualitas adalah adanya perubahan esensi. Perubahan esensi itu misalkan batu tadi yang hanya keras, yang tidak ada gunanya, sekedar batu ji, tapi kemudian batu ini dibangun menjadi rumah yang dimana esensi rumah itu adalah untuk melindungi orang di dalamnya, yang awalnya tidak ada gunanya nih batu toh, tidak ada gunanya nih batu, kemudian tiba-tiba jadi berguna. Artinya ada perbedaan kualitas. Paham di sini kah? Paham. Sih. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Paham gitu? Tinta spidol. Tinta spidol kan dia terbuat dari cairan. Oke lah, kita ambil bahan dasarnya air yang disepakati sepanjang peradaban manusia untuk minum, untuk mandi toh. Itu kemudian ada orang-orang tertentu nah pikir bahwa sebenarnya dari air ini bisa bikin tinta. Ada perbedaan esensi itu di situ. Air yang awalnya dipakai hanya untuk minum, mandi dan lain-lain, kemudian bisa dipakai untuk menulis, pakai untuk apakah perkembangan dari air itu toh? Jadi ada perbedaan esensi. Ini jawabannya kaum Marxisme, bahwa perpindahan dari pengetahuan sederhana yang tadi hanya itu toh menjadi pengetahuan logis yang imajinatif, yang imajinasi. Itu tadi karena adanya perubahan esensi. Gitu jawabannya Marxisme. Paham sini kah?
Ah, apa? Saya sederhana. Ayo. Sederhananya kan yang diketahui maksudnya secara apa tadi yang pertama? Bukan logis, Sederhana. sederhana. Air itu cair. Tapi ada orang-orang yang membuat ide, bikin es batu. Atau peralihan esensi di situ. Yang kemarin airnya cair, sekarang menjadi padat. Itu Nah. juga sangat sederhana. Itu. Yang diketahui sama teman-teman mungkin. Nah, itu karena perbedaan esensi itu, makanya ada perkembangan manusia ini, ada peradaban manusia. Nah, dulu orang tidak bisa minum es batu pakai es radio, sekarang bisa. Tunggu dulu. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Nah, itu tadi contoh sederhananya batu, rumah, atap, toh adanya perbedaan esensi. Kemudian ada filsuf gabut lagi yang berusaha menjawab pertanyaan itu, pertanyaan yang dari mana ini sederhana ke logis, toh namanya Bertrand Russell. Jadi Russell ini jawabannya begini. Kenapa bisa ada es batu? Kenapa bisa ada rumah? Kenapa bisa ada motor, mobil, dan lain-lain? Itu karena ada eksperimen, ada percobaan, kayak ilmuwan-ilmuwan lain, kayak peneliti-peneliti lain untuk membuat satu hipotesa atau satu kesimpulan. Harus ada eksperimen 10 kali, 20 kali, 25 kali sampai membentuk satu hukum universal. Hukum universal itu kayak itu tadi. Begini, kayak itu tadi, es batu toh. Air dikasih masuk dalam plastik, kemudian diikat, dikasih masuk dalam suhu yang dingin. Setelah beberapa jam kemudian dia akan membeku. Ada hukum universal di situ. Ada hukum universal itu, kesepakatan tak semua ini manusia yang tidak terbantahkan. Maksudnya begini. Air ketika masuk dalam suhu dingin, dia akan membeku. Sepakat begitu di situ toh? Semua umat manusia sepakat itu di situ. Itu yang dimaksud sebagai hukum universal. Makanya digeneralisasi bahwa semua air yang dipakai untuk bikin es batu harus dikasih masuk dalam es, atau harus dikasih di tempat dingin dulu supaya jadi es batu. Paham? Itulah hukum universalnya. Itu mi anunya. Ketentuannya itu begitu mi. Takdirnya yang disepakati semua manusia. Russell menjawab bahwa untuk mencapai kesepakatan itu, yang tadi itu toh, untuk mencapai kesepakatan itu dibutuhkan eksperimen berkali-kali. 10 kali kah, berapa kali kata? Itu Russell bilang begitu. Setelah tidak ada argumen lain atau eksperimen lainnya yang menimbulkan hasil yang berbeda, barulah ada hukum universal atau kesepakatan bersama. Kasih lagi contoh. Tapi tidak bisa ada hukum universal kalau komponennya berbeda atau zatnya berbeda. Misalkan
5 liter air, 5 liter air, 5 liter air, 5 liter air, tiba-tiba ada di belakang 10 liter air. Kemudian semuanya ini dikasih masuk dalam suhu yang sama. Yang mana duluan membeku? Yang 5 liter toh? Yang 10 liter mungkin masih belum membeku sepenuhnya. Nah, tidak bisa diambil kesepakatan universal di situ karena masih ada yang belum membeku. Bagaimana caranya membeku? Harus sama-sama 5 liter. Harus sama-sama di suhu yang sama. Harus dengan wadah yang sama. Harus dengan waktu yang sama. Ketika dengan kesepakatan itu, maksudnya dengan ciri-ciri itu, waktu yang sama, zat yang sama, wadah yang sama, suhu yang sama, kemudian ada yang tidak membeku, itu mustahil terjadi. Itu generalisasi pengetahuan. Mustahil kita terjadi. Mustahil gitu kalau masih masuk ke air di tempat yang dingin terus tidak membekui. Mustahil kita terjadi, bakalan tidak bisa. Harus membeku memang. Begitu. Makanya timbul hukum universal. Itu hukum universalnya Bertrand Russell. Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan, teman-teman? Jangan mikir lagi di sini kian deh. Banyak semut. Iya, Wak. Tuh. Ada pertanyaan di sini? Gigi kok. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari bagaimana sederhana ke logis, pengetahuan sederhana ke pengetahuan logis, ini jawabannya Russell bahwa manusia itu pasnya mau bikin rumah, mau bikin es batu, mau bikin lain-lain, itu ada eksperimennya. Ada eksperimennya. Itu jawaban sederhananya Russell. Kemudian ada jawabannya Ibnu Sina sama Al-Tusi. Jadi dia bilang sebenarnya tidak perlu di eksperimen. Untuk mau bikin es batu tidak perlu di eksperimen. Yang dibutuhkan adalah hukum aksiomatis, bahasanya begitu. Tapi sederhananya itu begini. Ada hukum yang pasti, ada hukum yang tidak boleh diganggu gugat. Itu misalnya diyakini tanpa harus dieksperimen sampai beberapa kali, bisa menjadi barang-barang. Kayak semisal tadi, air yang dikasih masuk dalam wadah, kemudian dikasih masuk di suhu yang dingin, hukumnya adalah dia pasti membeku. Hukum itu namanya hukum aksiomatis. Nih, angkatan 21, aksioma. Tahu aksioma tuh artinya apa? Tahu aksioma? Aksioma itu artinya tak terbantahkan. Jadi kalau ada mau bilang, nah, dari bantah itu. Itu aksioma. Tak terbantahkan, hukum aksiomatis. Hukum yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dibantah. Kayak itu tadi. Kalau ada yang membantah bahwa air yang dikasih masuk dalam suhu dingin tidak membeku dengan derajat sekian, dengan kepadatan sekian, terus dia tidak membeku, mustahil terjadi itu. Bakalan tidak bisa, kecuali lagi si cair tidak bisa, harus membeku. Jadi menurutnya ini Ibnu Sina, ini filsuf gabut ini, dia bilang cukup berpegang pada satu prinsip tanpa harus bereksperimen lebih panjang untuk menentukan peradaban manusia, untuk menentukan dari logis dari pengetahuan sederhana ke pengetahuan logis. Itu hanya butuh beberapa prinsip-prinsip sederhana itu tadi. Kayak ini lagi nah. Obat toh. Obat yang diberikan kepada penderita penyakit yang sama. Misalkan sama-sama berpenyakit jantung, sama-sama stadium 4 semisal penyakitnya toh.
Mumi mati. Sama-sama berumur 50 tahun semisal. Sama-sama kerjanya merokok terus. Terus dikasih dengan obat yang sama. Secara logis, secara prinsip hukumnya Ibnu Sina dengan Al-Tusi, dia harus sembuh. Toh? Dia harus sembuh. Dengan penyakit yang sama, intensitas kegiatan yang sama dari dua orang ini, dengan obat yang sama, seharusnya dua-duanya sembuh. Toh? Kan begitu? Seharusnya dua-duanya sembuh. Ketika satu sembuh, satu tidak, pasti ada komposisi yang berbeda. Pasti ada yang berbeda. Misal bisa jadi satu orang yang tadi ini tidak minum ki obatnya, atau minum ki tapi tidak makan ki dulu. Misal begitu toh? Nah, kapan-kapan dia berbeda, berarti ada perbedaan komposisi. Begitu menurutnya Ibnu Sina. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dengan hukum-hukum yang sama itu Ji. Paham kah sampai sini? Selesai. Paham tidak? Oh. Sila. Kaum Bertanya aku dulu. kaum apa dulu ini? Hah? Mas Anda terbesit pertanyaan? Ya, Nisa. Kan ini kayak epistemologi yang membahas terkait pengetahuan. Seperti tadi yang dijelaskan, satu berpengetahuan, instrumen pengetahuan dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya ini bagaimana cara agar mengurangi kesesatan dalam berpikir saya? Kesesatan dalam berpikir. Wah, menarik ini. Ada yang mau berbagi kisah sama Nisa? Kesesatan. Hah? Yang sesat, yang sering sesat. Yang iya. Baik, jadi pertanyaannya Nisa, bagaimana tahu kita ini, karena kebetulan bahas soal pengetahuan, bagaimana ki ini atau apa upaya supaya tidak berada di dalam kesesatan berpikir? Toh? Nah, siapa yang sering sesat ini? Ya, masuk ke saling berbagi dulu toh. Saling coba diskusi ki, coba apa upaya tak biar tidak sesat ki. Jadi Sa, Nah, salah satu upaya untuk tidak sesat adalah ketika seseorang memberikan argumen dan kita defensif, itu salah satu cara seseorang sesat. apa itu argumen defensif ya? Defensif adalah misalkan saya dan saudara Eden di depan, saya berikan nasihat bahwasanya kau tidak boleh begini, tapi kau tidak menerima, tapi malahan lebih ke arah kayak menolak argumen yang saya berikan dengan cara dan alasan-alasan yang kau berikan gitu. Paham enggak? Kalau argumen ofensif, kan ada defensif, berarti ada ofensif. Ada penyerang, ada serangan. Defensif ini kan berasal dari kata defense, bertahan toh. Ya. Argumen yang bertahan. Bagaimana maksudnya ini argumen yang bertahan? Otomatis orang bertahan dengan argumen lah. Ya maksudnya begini, ketika diberikan nasihat, dia melakukan pembelaan terhadap sendiri. Ya, Menurut saya salah satu kesalahan berpikir. kesalahan berpikir. Begini, komunikasi defensif dan komunikasi ofensif itu adalah teori psikologis komunikasi Jalaluddin Rahmat. Itu kalau saya tidak salah ingat, teori psikologis komunikasi. Jadi menurutnya Fatur, saya sederhanakan gini, bisa dihindari itu kesesatan berpikir kalau argumen yang dilontarkan tidak memasukkan variabel lain. Misalkan begini, ada tiba-tiba nasihati kata, kau Eden, seharusnya kalau jadi koko materi, sederhanai bahasamu, toh, kasih sederhanai bahasamu,
Tiba-tiba kak defensif, bilang kak begini, jangan kau nasihati kak sederhana bahasaku, tapi harusnya kalian yang kasih tingkatkan pengetahuan bahasanya. Saya defensif kak. Seharusnya kalau mau kak ofensif, bilang kak, oh iya nanti saya sederhanakan bahasaku, selesai. Kalau mau defensif, begitu tadi, ku kasih masukan variabel lain untuk pertahankan diriku, gitu. Nggak mau jauh baik, begitu. Itu. Tapi misal toh, untuk terhindar dari kesalahan berpikir, setidaknya ada 8 cara. Lebih kita bahas begitu Midi, daripada epistemologi yang tak jelas. Tuh, saya kepala. Begini, menarik juga pertanyaanmu. Jadi referensi lengkapnya itu adalah ada di bukunya Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial, edisi terbaru, keluar di tahun 2019, warna biru bukunya. Judulnya itu Rekayasa Sosial, Jalaluddin Rahmat. Begitu Ji. Tapi ada sub pembahasannya. Nah begini, ada 8 falasi. Falasi itu kesalahan. Falasi apa lagi bahasa Perancisnya ini? Bukan ke orang Perancis, bela dipaksa sekali. Ini falasi, pernah dengar falasi berpikir? Pernah dengar tak? Falasi berpikir. Falasi berpikir itu kesalahan berpikir. Ada 8 kesalahan berpikir. Yang pertama, ini catat gini. Fallacy of dramatic intense. Bahasa sederhananya begini. Over generalisasi. Begini. Terjadi sesuatu, semisal di HMJ Ekonomi Islam, semisal di HMJ Ekonomi Islam, semisal tidak laksanakan program kerjanya, semisal. Terus tiba-tiba ada dari kampus luar kritik X, bilang, "Weh, kenapa kau ndak jalankan programmu, sementara saya di kampusku jalan?" Ada kesalahan berpikir di situ. Dia samakan kampusnya dengan generalkan nih, samakan nih. Tentu tidak, harus perhatikan apa-apa yang terjadi di X, apa-apa yang terjadi di kampus itu. Kenapa dia bisa jalan, kenapa di sini tidak? Misalkan begitu. Terlalu over generalisasi. Samakan nih. Sementara harus dijelaskan ya apa penyebab tidak jalannya, apa penyebab jalannya kau toh. Itu kesalahan berpikir, dan saya rasa teman-teman sering dapat ini yang begini-begini. Samakan nih. Weh, saya ini dulu. Hei, anjay. Saya dulu deh. Paham itu? Tidak perlu saya sebut oknumnya. Kau oknumnya. Saya dulu Dinda. Nyapa saya. Samakan nih, begitu. Itu kesesatan berpikir. Yang kedua, ada disebut bahasa ilmiahnya tuh fallacy of retrospective determinism. Begini sederhananya, tahu determinasi itu segala sesuatu yang seakan-akan sudah ditentukan. Misal begini lagi, contoh lagi di himpunan tadi, sedikit datang kajian, tiba-tiba ada salah satu dari kita bilang, ketentuan Tuhan itu sedikit datang kajian, mati meja. Ketentuan Tuhan itu sedikit datang kajian. Atau nak bilang, begitu je memang, karena dari dulu je begitu. Seakan-akan tidak ada penyebabnya ini orang sedikit datang kajian. Jadi itu kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ini sering terjadi dalam ranah sosial. Kayak semisal lagi, nah ini perempuan sering dapat ini, Piko dulu cuci piring Dinda, Piko dulu masak, toh.
Coba mau kau bertanya ke orang tuamu, bilang kenapa saya mak? Bilang begitu juga memang perempuan. Padahal konstruk gitu tuh, maksudku pemikiran lama gitu, yang seakan-akan perempuan ya selamat datang, seakan-akan perempuan diciptakan hanya untuk masak, hanya untuk cuci piring, hanya untuk cuci baju. Padahal kan tidak begitu toh. Ini dibilang kesesatan berpikir. Paham kesesatan berpikir ini. Nah, terus yang ketiga, ada lagi kesesatan dipikir kesesatan berpikir begini. Sesudah itu, oleh sebab itu, karena itu. Begitu rumusnya. Mati rokokku pale. Begini. Post hoc on ergo. Bahasa sederhananya begini. Pernah kau dengar orang berargumentasi begini? Kau itu begitu karena begini. Kenapa kau begitu? Karena begini. Ini terjadi, kesalahan berpikir ini terjadi kebanyakan di pemerintahan. Misal begini, pemerintahan Jokowi semisal. Pembangunan jalan tol bagus karena saya presidennya. Sementara walaupun dia tidak jadi presiden, pembangunan itu tetap jalan. Jadi, jadikan dirinya alasan untuk membangun citranya. Atau di HMJ semisal. Kajian ini jalan karena kabit keilmuannya asma. Biar tidak ada asma, jalan gini kajian. Paham sampai sini? Kenapa argumen itu muncul? Ya karena Asma ingin membangun citranya toh, ingin memperbaiki citranya di masyarakat. Itu kesalahan berpikir itu. Padahal kajian itu terjadi karena telah ditetapkan di raker. Begitu alasannya. Kajian ini ada karena inisiatifnya teman-teman, kepeduliannya teman-teman terhadap ilmu pengetahuan, bukan karena Asma sebagai kabit keilmuan, bukan. Gitu. Serius kayak ini. Nah, kesalahan itu banyak sekali kesalahan berpikir. Kemudian kesalahan berpikirnya lagi tuh fallacy of misplaced concreteness. Bahasa sederhananya, mengkonkretkan segala sesuatu yang abstrak. Misalkan begini. Kenapa sedikit dua-dua pergi kajian? Pertanyaannya pertanyaan abstrak toh. Tiba-tiba ada jawab ki, bilang begitu je memang. Karena kutu memang dua-dua. Semisal ada jawab ki, semisal gini kan dua-dua rajin. Semisal gini. Begitu memang, kutu memang dua-dua. Malas ki memang. Memang angkatannya begitu memang. Tanpa penelitian yang lebih lanjut, tanpa mencari tahu sebab-sebabnya, tiba-tiba ada orang bilang begitu. Oh ini angkatan dua-dua ndak datang pergi kajian karena memang malas ki. Tak bisa begitu bos. Ada faktor-faktor lain sebenarnya yang mempengaruhi sehingga dia tidak datang. Kan begitu toh? Tidak boleh dikonkretkan itu sesuatu. Nah kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini yang sebenarnya sering terjadi di lingkungan tapi tidak diperhatikan, tidak disadari. Dan bahayanya adalah ketika kesesatan berpikir itu menjadi sesuatu yang diyakini. Tuh. Makanya belajar KBI. Nah, sering sekali di forum-forum pertanggungjawaban pleno Kamubaska ada tiba-tiba
seniorta yang terhormat bertanya ke pengurus semisal, kenapa apa di yang masalah sering terjadi, misalkan begini, kenapa indikator keberhasilan program kerjamu tidak tercapai? Pengurus yang tahu seluk-beluknya program kerjanya, pengurus yang tahu kondisi himpunannya, menjawab dengan jujur dan ikhlas, menjawab. Tiba-tiba tiba-tiba dibantah sama seniorta yang terhormat. Tidak. Karena kau malas kok. Tiba-tiba mengkonkretkan sesuatu yang tidak nak tahu. Paham kok maksudku? Nah, fatalnya adalah pengurus yang LPJ nayakini itu. Nayakini dalam bentuk ketakutan, nayakini dalam bentuk domba-domba di atas. Padahal anu bisa jadi bantah. Tuh. Paham sampai sini? Yang mengkonkretkan sesuatu sebagai bentuk kesalahan berpikir. Tuh. Ini bahaya kalau tidak dijelaskan. Makanya perlu penjelasan. Kalau ada tiba-tiba orang bilang, "Tak butuh mak penjelasan." Butuh kok, bos. Tuh, orang butuh semua penjelasan. Nah, kemudian ada ada kesalahan berpikir, kalau bahasa Latinnya argumentum et verecundiam. Bahasa sederhananya, argumen yang dilontarkan berdasarkan menggunakan otoritas. Begini, kita rapat, misalkan toh kita rapat kepanitiaan semisal. Kita mau tentukan lokasi kegiatan toh. Kita mau tentukan lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan yang kita inginkan dan kita setujui bersama adalah lokasi yang luas, semisal toh lokasi yang luas dan terbuka. Tiba-tiba ada yang sarankan lokasi, nah bilang dalam masjid maki yang tertutup dan tidak terbuka toh, dalam masjid maki. Ditanya, dicoba klarifikasi, kenapa ki sarankan dalam masjid saudara? Tiba-tiba menjawab, ya nah bilang senior. Nah bilang senior. Jadi dia menggunakan otoritas senior untuk mengiyakan argumennya toh. Paham sampai sini? Bahayanya adalah kita yakini itu. Di sini maki kak, karena nah bilang senior di sini. Sementara tidak logis ki alasan dibalik itu. Walaupun tidak menggunakan otoritas senior, tapi logis ki alasan tak, seharusnya itu yang diterima toh. Kan secara logisnya begitu, seharusnya itu yang diterima. Tapi karena kita takut, karena kita tidak berani untuk membantah otoritas itu tadi, otoritas senior yang dipakai itu, yang dipakai oknum itu tadi untuk berargumen, sehingga kita yakini bahwa itu mau paling yang benar. Gagallah proker, gagallah kegiatan, begitu. Karena ada menggunakan otoritas. Misalkan lagi begini. Ini yang sering terjadi toh di kalangan masyarakat. Kemarin itu ada perdebatan yang NU Muhammadiyah itu soal soal lebaran. Kan konflik itu. Tapi dia menggunakan otoritas Al-Quran dan hadis. Sama-sama otoritasnya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi tanpa alasan yang lebih konkret, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba dia menggunakan otoritas Al-Quran, dia pakai otoritas hadis untuk supaya diterima argumennya di masyarakat. Dan salah itu begitu. Maksudnya tidak boleh kita menggunakan otoritas itu untuk mendahulukan hawa nafsu tak. Paham gak sampai sini?
tanpa alasan yang logis gitu. Nah, itu salah satu bentuk kesalahan berpikir sih, dan ini banyak terjadi di sekitar tak, menurutku saya toh. Ada juga lagi fallacy of composition. Jadi fallacy of composition ini dia jarang terjadi di lingkungan tak, tapi sering di masyarakat yang lebih luas. Dia begini, komposisi ini, fallacy of composition ini adalah kesalahan berpikir karena dia melihat komposisi. Komposisi itu kan, atau kalau lihat kayak begini toh, ada komposisinya toh, di sini ada komposisinya. Nah, misalkan dalam masyarakat suatu desa ada berbagai macam profesi, ada petani, nelayan di situ. Oke lah, dua saja toh, ada petani dan nelayan. Tiba-tiba ada satu orang yang berprofesi sebagai peternak. Toh? Karena si peternak ini berhasil dan kaya, orang-orang selain dia itu melihat bahwa muka juga jadi peternak deh. Karena satu orang menjadi peternak, maka hampir seluruh desa, penduduk desa menjadi peternak. Sehingga seluruh penduduk desa ini tidak mencapai kekayaan yang dia inginkan. Karena terlalu banyak supply itu, hukum ekonomi, terlalu banyak peternak. Sementara permintaan tidak ada. Karena hanya melihat komposisi, melihat dia peternak, melihat hal baru tanpa pertimbangan yang lain, terus dia ikuti juga. Efeknya apa? Itu jatuh dalam tindakannya sendiri. Artinya ada kesalahan berpikir. Oke, ada mau tanya. Mainnya dengan kawan-kawan lagi Medan. Nah, ada lagi satu kesalahan berpikir yang paling sering ini dilakukan, baik dari semua lapisan masyarakat sering lakukan ini, kesalahan berpikir ini. Pernah dengar logika yang diputar-putar? Itu circular reasoning atau logika yang itu begini. Ditanya Kak, saya ini tidak pergi ke kajian, tiba-tiba ada tanya Kak, kenapa kau tidak pergi kajian? Seharusnya yang kujawabkan adalah sebabnya toh, sebabnya tidak pergi ke kajian semisal. Tapi jawabanku begini, kenapa kau tidak pergi kajian Eden? Ku jawab begini, ya karena tidak hadir Kak. Tidak jelas gitu. Kenapa aku tidak hadir? Ya karena tidak pergi ya. Ini sering terjadi. Dan diaminkan sama masyarakat, dibetulkan. Tidak pernah ada mau kritisi ini argumen begini. Dan salah satu kenapa sering senior marah ketika forum pertanggungjawaban, karena orang-orang seperti semisal Kak Agung yang boleh dibilang hatam di KBI itu, orang yang LPJ sering melemparkan circular reasoning ini atau logika yang berputar-putar. Dan ini sebenarnya tidak boleh ada. Misalkan begini, indikator keberhasilan kajian adalah misalkan 15 orang harus hadir toh. Ditanya sama masyarakat, kenapa tidak sampai 15 orang ini? Terus tiba-tiba ada yang menjawab,
Ya karena 14 jika Anda emosi. Kenapa Anda 15? Ya karena 14 jika emosi orangnya. Karena kau lemparkan argumen yang itu. Paham kah sampai sini? Paham. Ya, jangan terpaksa paham karena mau cepat selesai, toh? Cerna ya begitu ya, Kak. Rugi kajian baru ada satu orang yang tidak paham. Ya, harus semua paham, itu capaian toh. Ada pertanyaan selain pertanyaannya Anissa? Ada pertanyaan dari bentuk-bentuk kesalahan berpikir itu? Atau ada mau kasih contoh kasus terus kita sama-sama analisis? Ada pertanyaan? Oi. Apa? Ya. Tadi dia tanya ke Suakoy. Ada deh. Suako. Masukku, masa tidak ada sama sekali pertanyaan? Dari segala bentuk kesalahan berpikir yang tadi, masa tidak ada satupun yang dikritisi atau apakah? Ataukah ada contoh kasus kah di sekitar himpunan tak kah atau apa toh? Dan sama-sama kita analisis dari bentuk-bentuk kesalahan berpikir, bahwa sebenarnya selama ini terjadi itu karena kesalahan berpikir diubah. Apakah? Ayo. Hah? Ayo, tanya aku deh. Krik. Kinsu. Apa pertanyaan? Apa ini mau cerita kan? Pertanyaan. Tanda ada nih. Noga? Ada? Tanya mau gue, astaga. Apakah pertanyaan sudah makan? Apakah sudah makan? Awal lagi. Kayaknya masih Apa je? bicara. Iyo. Bagaimana itu kalau misalkan ini belajar di sosiologi ekonomi itu? Sosiologi ekonomi. Apa? Begini, kan kemarin itu yang pas apa gitu sumber kan kemarin itu di kelas tuh belajar mengenai pengaruh gaya hidup atau lifestyle toh. Di situ kan misalnya tuh saya di sini saya kayak gimana cara Kau tuh kayak bukan terpengaruh ya sih, Tapi terjerumus. karena kan sekarang bisa dibilang tuh kayak pengaruh kayak media sosial itu banyak nih, Instagram apa, TikTok dan sebagainya toh. Terus ini kemarin itu yang dibahas di kelas tuh kayak ini ada salah satu dosen itu tidak pakai yang begitu-begituan karena bilang tuh dia tidak ada di manfaatnya. sekira Iya itu
pasira tuh. Ah. Saya bilang dia tidak ada di manfaatnya. Jadi nah kasih pilihan kita sama-sama bedain nih, misalnya tuh Instagram kita kasih kau keluarkan tuh opinimu, bilang apa kau ambil manfaatnya di situ, atau paling tidak pilihan kedua itu kita sama-sama hapus gitu aplikasi. Bagaimana itu kira-kira? Oke, kita analisis Ki. Jadi substansi pertanyaannya ini sebenarnya apakah media sosial ini berpengaruh baik atau buruk bagi generasi, kan begitu toh? Kita pakai analisis struktural berpikir toh, misal begini. Nah, yang pertama pertanyaanku, apakah manfaat itu hadir dari pelaku atau medsosnya? Dari pelaku atau medsosnya? Pelaku. Itu manfaat itu hadir. Pelaku toh. Ada pisau. Pisau ini berbahaya bagi pembunuh. Tapi nah bawa-bawa aja penjual pisau. Jadi apakah pisaunya yang berbahaya atau orang yang pegang itu pisau? Pelakunya tak? Nah, Instagram tadi itu bisa saja Instagram dijadikan tempat berdakwah, semisal toh. Instagram dijadikan media untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang atau ada oknum yang menyebarkan hal-hal negatif. Yang terjadi adalah ada informasi baik dan ada informasi buruk yang ada dalam Instagram toh. Hal ini ada. Kita sebagai pengguna, apakah bisa memilih atau tidak informasi itu? Bisa filter atau tidak informasi itu? Bisa toh. Pengaruh gaya hidup dia perlu dijelaskan dalam analisis sosial. Semisal bagaimana neoliberalisme masuk mempengaruhi segala struktur kehidupannya manusia, termasuk dalam hal ini kapitalisme semisal. Karena semua yang ada itu tidak lepas dari kendali orang yang berkuasa. Seperti itu dasarnya toh. Ya, Ketua. Terima kasih. Itu tuh pelajaran yang kemarin kayak yang tadi dibahas. Sebenarnya kan sama di pembelajaran kita, saya pelajari juga kemarin juga. Saya adalah salah satu orang yang terus mengkritik perkataannya itu dosen. Maksud saya kritik, bilang sampai-sampai keluarkan bahasa ya seharusnya orang-orang yang paham seperti Bapak dan teman-teman bukan seharusnya menghapus media sosial itu, tapi bagaimana caranya kita yang memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman, kita yang jadi membuktikan bahwa media sosial ini sebenarnya bermanfaat. Tapi setelah lama berdebat sama beliau, baru sadar siapa yang kulawan tuh, bilang dosen sosiologi. Baru paham apa poin yang sampai beliau suruh kita hapus, beliau suruh kita untuk ya tidak usah menggunakan medsos, karena beliau paham tentang sosiologi. Sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan di situ. Pesannya ya seharusnya jadi kok seperti apa yang lu bilang, seharusnya kau menggunakan media sosial ya berikan manfaat kepada publik, kepada orang lain, berikan edukasi di situ. Yang sekarang terjadi, realitanya yang terjadi, orang-orang yang bahkan selesai mempelajari sosiologi itu tetap tidak mengimplikasikan atau mengaplikasikan yang apa yang dia sudah pelajari. Tetap dia tidak mengedukasi masyarakat, tetap dia menjadi produk-produk neoliberalisme. Liberalisme. Cocok. Seharusnya itu poinnya. Jangan perdebatkan hapus medsosmu. Bukan di situ poin yang ingin disampaikan Pasira. Kan sosiologi itu bagaimana caranya kita menelanjangi realita, menelanjangi apa-apa yang disampaikan.
beda poin yang ingin disampaikan toh. Itu cara berpikir juga maksudnya harus dirubah lah. Tidak selalu harus mengaminkan apa yang dikatakan. Nah, cocok. Saya sepakat dengan apa yang bilang ketua barusan. Ada masalah itu hadir toh. Ada kelebihan informasi sehingga informasi-informasi dalam Instagram misalkan toh dirasa negatif. Terus kita konkretkan bahwa ya hapus Instagram. Tapi 14 semester di kampus belajar KBI, dipakai analisis KBI untuk menganalisis itu. Sebenarnya ada hal di balik itu. Paham maksudku? Ada hal di balik itu. Tidak melulu persoalan yang tampak. Ada masalah, hapus Instagramnya. Ada masalah di Instagram, hapus Instagramnya. Padahal perlu analisis bahwa apa sebenarnya yang menjadi masalah, terus apa penyelesaiannya toh. Kayak tadi yang bilang ketua, bukan aplikasinya dihapus ya, kita buktikan bahwa ini bermanfaat kan, seperti itu toh. Tapi kajian sosiologi dengan kajian-kajian KBI yang terkonsep, memang sosiologi itu kan menelanjangi realita, cocok tadi itu menelanjangi realita berdasarkan keadaan di situ toh. Tidak bisa pakai pemahaman sosiologi orang di Arab kemudian kita terapkan di Indonesia, tidak bisa. Harus berdasarkan kondisi yang ada di situ toh. Paham sampai sini? Dia perlu pertimbangan budaya, perlu pertimbangan politik, perlu pertimbangan kultural, perlu pertimbangan tradisi orang-orang di situ. Tidak bisa kita langsung konkretkan seperti itu. Itu kalau dalam kajian sosiologi seperti itu. Beda dengan kajian-kajian KBI yang memang terkonsep begitu. Kotor. Sedikit akan saya tadi bahwasanya kan tadi kita bahas tentang sumber dan alat mendapatkan pengetahuan. Kita sekarang sudah ada pada zaman 4.0 yang mana 5.0 yang mana 5.0 kita itu sudah mengenal yang namanya istilah jaringan, yang mana jaringan ini menghubungkan kita dengan yang namanya media sosial. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah media sosial bisa masuk di salah satu itu? Apakah media sosial bisa masuk di salah satu? Apakah dia jadi sumber atau jadi alat? Menarik ini tuh. Kita hidup di era globalisasi, teknologi dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi itu, media sosial itu bisa dijadikan sumber pengetahuan atau alat pengetahuan? Ada yang mau jawab toh? Ada yang mau diskusi sama Fatur? Apakah media sosial itu dijadikan alat atau sumber pengetahuan? Bisa saja, memang itu bisa saja. Kalau yang terasa tuh karena kan sebagai pengguna media sosial biasa juga saya cari informasi itu lewat media sosial. Tapi tidak kayak tidak selalu begitu, tidak selalu berpatok ke media sosial untuk mendapatkan informasi yang terupdate, karena kan begini juga ini tahu ambil dari kemarin yang bilang Pasira juga bilang itu begini, bilang kalau semisal kamu menggunakan paling itu yang namanya media sosial, apa paling sekarang informasi yang kamu
yang paling update, apa sekarang informasi yang kamu ketahui dari media sosial tersebut, dan tidak ada jawab gitu. Terus bilang kurang apa paling itu Kompas TV, kurang apa paling itu kayak TV One, kurang apa itu apa lagi itu yang artikel-artikel Ya. yang di Google, kurang apa itu kalau semisal kau berpatok kau sama media sosial itu untuk memperoleh informasi itu. Coba kita analisis gitu. Media sosial ini terbentuk karena perkembangan zaman toh. Mau gak bertanya, jadi sebelumnya ada media sosial, informasi dari mana didapat? Sebelum ada media sosial, kita mengenal istilah yang namanya sebaran atau bisa diistilahkan sebagai koran. Yang mana koran ini kalau kita menurut pengalaman saya itu salah satu jadi alat tersebut, alat pengetahuan yang salah, yaitu spiritualis. Dia berupa tulisan. Jadi saya rasa ketika kita gunakan tadi analogi koran tersebut, yang mana dia berupa tulisan, kita bisa saja media sosial Itu. yang mana dia sebagai dalam bentuk video. Kalau misalkan TikTok atau Instagram yang dalam bentuk video, jadi salah satu sumber pengetahuan. Ya, Aryan. Saya mau bertanya tuh. Ya. Maksudnya saya kepikir masih banyak teman-teman yang belum dapat apa memang itu bedanya alat dan sumber. Kayak masih meraba-raba takut juga untuk bilang ini alat atau ini sumber. Padahal kan jelas berbeda itu alat dan sumber tuh. Di awal Materi kita, bisa pemahamkan lagi kembali teman-teman supaya tidak mengambang ini pembahasan. di awal kita sebenarnya toh. Iya. Nah, sumber pengetahuan simpelnya di mana kita dapat gitu pengetahuan dan apa alatnya, apa dipakai untuk dapat gitu pengetahuan, begitu Ji. Misal tadi ada yang menjawab bahwa alat pengetahuan atau instrumen pengetahuan adalah panca indera, semisal toh. Melihat, penglihatan, pendengaran, peraba dan lain-lain itu sebagai alat pengetahuan. Kapan-kapan satu hilang, misal satu panca indera hilang menjadi 4 indera saja, berarti ada satu pengetahuan yang hilang. Itu yang Nabi bilang siapa filsuf itu, bahwa ketika kehilangan satu panca indera ada satu pengetahuan yang hilang. Otomatis panca indera disimpulkan sebagai alat pengetahuan. Begitu toh? Sumbernya adalah ada tadi yang bilang alam, ada yang bilang sumber pengetahuan adalah pengalaman. Itu. Pertanyaannya tadi Patur begitu tadi toh. Bagaimana dengan media sosial? Media sosial sebagai pemberi informasi. Dia analogikan dengan koran semisal toh. Koran. Dan koran ini sama sifatnya dengan media sosial tadi. Dia tertulis juga toh. Nah, kita tadi di awal kajian sepakati bahwa ada satu sumber pengetahuan yaitu skrip atau manuskrip tulisan-tulisan. Kayak itu kitab suci, manuskrip yang ada di museum-museum yang dijadikan ahli-ahli sejarah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Paham? Dianalogikan koran seperti itu sebagai sumber pengetahuan. Begitu juga dengan media sosial sebagai sumber pengetahuan. Nah, betul. Saya sepakat sama apa yang disampaikan sama Pak Materi itu. Ya maksudnya memang media sosial itu termasuk dalam sumber, tapi tidak bisa kita langsung kasih bahasa di bahasa filsafat atau bahasa filsafat, karena itu semua sudah dibahas di filsafat dasar, khususnya kayak disebutkan spiritualis dan sebagainya. Itu cuma model-model terbaru yang diberikan di era globalisasi. Tetap itu medsos termasuk dalam sebagai sumber pengetahuan, tapi sebenarnya itu sudah ada dari dulu, cuma modelnya aja lagi yang baru. Model terbaru ada. Makanya tadi pertanyaanku, sebelumnya ini ada medsos, sebelumnya ada koran. Dari mana ini orang? Kan ini medsos adalah
orang yang pakai akun tuh sampaikan informasi, orang yang mengendalikan akun itu. Kalau dia tidak punya akun, semisal kayak orang-orang dulu, pakai apa yang sampaikan nih ke kau? Semisal dia pakai bahasa isyarat, semisal dia pakai bahasa langsung tuh, bicara langsung. Bedanya adalah model barunya adalah dia pakai akun media sosial untuk sampaikan ke kita. Begitu yang bilang ketua bahwa ini sebenarnya model baru Ji. Atau ada yang tidak sepakat ya. Lebih tepatnya beda di skrip semisal. Atau ada pertanyaan di bentuk-bentuk kesalahan berpikir tadi itu. Macam-macam kesalahan berpikir. Tapi kalau saya secara pribadi toh penting untuk mengetahui dasar-dasar atau bagaimana sebenarnya kerangka berpikir ilmiah atau bagaimana kerangka berpikir yang baik perlu untuk teman-teman ketahui. Di samping mengetahui itu, teman-teman juga perlu mengetahui apa sih yang menjadi faktor-faktor kesalahan berpikir, apa yang menjadi jenis-jenis kesalahan berpikir. Pernah dengar rumusnya siapa yang punya rumus itu yang A sama dengan A tidak sama dengan B. Tuh. Hal-hal dasar aja sebenarnya. Tapi yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah pengaruh keakraban sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan berpikir. Kayak itu tadi, sering mengkonkretkan sesuatu tapi kita tahu Ji sebenarnya ini salah, tapi takut untuk koreksi, takut untuk beri masukan begitu. Dia tahu dia itu salah. Ada pertanyaan teman-teman? Ada. Bisa 5 menit. Bisa 5 menit. 5 menit. Mungkin kita kalau saya tuh terbilang pesimis kalau kajian-kajian berat seperti epistemologi ini teman-teman tekuni dengan waktu yang tidak jelas, sumber-sumber referensi yang tidak ada. Maksudnya percuma kita adakan gitu. Di HMJ itu menyediakan wadah yang tidak bisa sebenarnya mau tampungi semua ini kepentingan tidak bisa tuh. Maksudnya dia sediakan dasar, teman-teman punya kewajiban untuk cari di luar. Paham maksudku? Tuh. Semisal ini tadi di awal pertemuan ku bilang, kajian epistemologi ini yang teman-teman pakai sumbernya Murtada Mutahari yang 8 sub pembahasan itu, satu sub pembahasan saja tidak cukup waktu 2 jam untuk bahas butuh waktu berlebih, butuh waktu fokus yang lebih begitu. Terus diadakan berkelanjutan, berkesinambungan ada hubungan dari sub 1 ke sub 2 gitu. Ya teman-teman kewajibannya cari memahami di luar tuh. Jangan saja berpaku sama yang ada di sini. Ya kalau teman-teman juga punya ketertarikan untuk tekuni ini begini, sempat jadi filsuf gabut juga tuh kayak tadi itu Bertrand Russell dan lain-lain. Ada saja pertanyaan timbul begitu. Jadi jujur saja tuh saya juga sebenarnya bukan dibilang
tidak terlalu menekuni bidang ini, tapi sering saya dapat kajiannya toh, dan saya baca juga bukunya itu yang epistemologi Islam. Saya baca dan ku bilang tanpa kita tekuni lebih jauh susah memang mau kuasai gitu. Apalagi orang yang terbilang awam untuk dapat kini ya bakalan pusing, bakalan apa kan bilang itu di atas tuh, bakalan begitu pasti pikirannya itu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum turun hujan? 1 menit lagi. Nah, kalau paling tidak ada toh, lain kali lah kita diskusi persoalan ini atau yang lain-lain. Karena cuaca juga mendukung hujan, mendukung hujan. Tidak mendukung kita, tapi mendukung hujan. Ini cuaca. Kalau tidak ada pertanyaan toh, saya juga tidak mau bertanya. Itu tadi mungkin pesan-pesan kecil yang kusampaikan secara pribadi kepada teman-teman yang merupakan generasi pelanjutnya ini HMJ toh. Ya, jangan bosan datang ke HMJ, jangan bosan untuk belajar. HMJ menyediakan wadah untuk itu. Teman-teman kembangkan begitu. Dan saya harap orang-orang inilah yang jadi pematerinya untuk adik-adiknya nanti toh. Secara psikologis malu Pak untuk undang orang luar jadi pemateri di tempat tas, sementara ada yang bisa toh. Apalagi kalau tidak ada bisa ya, lebih malu apa yang dilakukan HMJ selama ini kalau tidak ada bisa toh. Kan itu pertanyaannya. Ya aku harap minimal ada yang bisa menjadi pemateri kesetaraan gender ke apa kata pemateri keperempuanan. Enak sekali itu Pak. Jadi tidak pusing kabit-kabit keilmuan selanjutnya cari pemateri, tidak pusing toh. Jadi itu teman-teman, lanjutkan. Sekian mungkin deh dari pertanyaan, tidak mau jawab bertanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kalau ada kesalahan sepanjang diskusinya kita, itu datangnya dari diri kita masing-masing yang nisbi, yang tidak mutlak. Kebenaran hanya dari Tuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.